Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan akun YouTube Nanu. Di video kali ini akan saya bagikan tutorial Whizis. Bagaimana tutorial cara membuat Whiz di Whizis. Oke, tentu saja yang pertama kita cari dulu whizis.com. Nah, Whizis ini. Oke, Whizis kita cari yang whizis.com. Nah, ini. Bapak Ibu kalau pertama masuk ke sini belum pernah membuat ya, pasti disuruh sign in dulu. Nah, sign in, tapi ini karena saya sudah punya sign in, silahkan Bapak Ibu sign in bisa pilih pakai akun Google atau akun yang lain. Bisa Google, bisa langsung Facebook. Nah, kalau saya langsung pakai Whizis, pakai akun Belajar ID. Nah, caranya nanti di halaman pertama Whizis ini, silahkan Bapak Ibu pilih buat atau make a quiz. Yang ini ada tanda panahnya lah. Ini ada untuk pelajaran, ini berarti untuk membuat presentasi ya, bisa membuat presentasi. Kemudian misalnya kita mau buat quiz, kita pilih quiz. Di sini jangan lupa nama harus diberi, misalnya quiz tema 1 kelas 5 misalnya. Nah, mata pelajaran juga harus dipilih. Untuk mata pelajaran ini maksimal ada 3. 1 misalnya ilmu alam, ilmu sosial, dan lainnya, misalnya ilmu alam, ilmu sosial, dan lainnya. Selanjutnya, nah, di sini Bapak Ibu, di sini ini bisa Bapak Ibu explore. Misalnya rincian kuisnya ini mau Bapak Ibu rubah. Ini bahasanya ke bahasa Indonesia. Kemudian pilih dari kelas berapa, misalnya kelas 4 sampai ke kelas 5 atau kelas 5 sampai ke kelas 6. Bapak Ibu bisa memasukkan gambar di sini. Kalau ingin kuisnya bagus ya diberi gambar. Nah, misalnya mau diberi gambar ini cover buku ini atau gambar apalah terserah. Misalnya diberi gambar ini, gambar makanan atau gambar yang lain silahkan. Misalnya mau diberi gambar makanan. Mana ya gambar makanan saya ya? Saya gambar inilah, kasih gambar ini misalnya. Nah, kemudian kita pilih simpan. Nah, kita tunggu dulu. Dan di sini ada beberapa pilihan soal, mau pilihan ganda, jawaban banyak, isian singkat, survei, esai, dan slide. Slide ini bisa di-create dari pelajaran. Misalnya mau buat pilihan ganda. Nah, di sini di pilihan ganda ada beberapa pilihan. Langsung tambahkan rumus, gambar, bisa masukkan audio, bisa masukkan video. Misalnya kita masukkan yang paling mudah, kita masukkan gambar. Kita masukkan gambar, kemudian kita pilih gambar itu dari mana filenya. Misalnya ini, nah, ini gambarnya. Kita tunggu sampai proses selesai, kemudian pilih selesai. Nah, setelah ada gambarnya, langsung kita beri soal. Misalnya kelainan tulang seperti pada gambar di atas disebut, misalnya ini skoliosis, kemudian ada kifosis, ada juga lordosis atau osteoporosis. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu jangan lupa diberi kunci jawabannya. Kita centang di sini untuk kunci jawaban. Nah, ini waktu mengerjakannya silahkan dipilih, misalnya 60 detik. Langsung pilih aja ubah untuk semua pertanyaan. Sehingga nanti dari satu settingan ini bisa langsung ke yang lainnya. Misalnya ini dirubah 60 detik, kemudian ubah untuk semua pertanyaan. Kemudian kita pilih simpan. Nah, jadi satu pertanyaan. Kemudian mau buat kotak centang. Nah, kotak centang ini ada beberapa jawaban yang benar. Misalnya rangka penyusun anggota gerak atas adalah, atau bisa diberi keterangan bisa biar lebih jelas. Jadi pilihlah 3 jawaban yang menurutmu benar. Misalnya diberi keterangan seperti ini.
silahkan. Ya, kemudian yang pertama karena rangka anggota gerak bisa tulang hasta, terus tulang paha, kemudian tulang pengumpil, kemudian tulang lengan atas. Nah, jangan lupa diberi jawabannya yang mana. Nih. Nah, waktu mengerjakannya karena tadi sudah disetting, tetap 60 detik. Simpan. Nah, ini untuk yang pertama kita sudah membuat pilihan ganda, kotak centang. Kemudian sekarang kita buat isian singkat. Nah, isian singkat. Isian singkat misalnya apa ya isian singkat? Oh gini. Kelainan tulang. Kelainan pengeroposan. Oh, pengeroposan tulang gitu aja. Pengeroposan tulang disebut juga dengan titik-titik. Nah, kita beri jawaban langsung osteoporosis. Nah, kalau ini terdiri dari beberapa jawaban, bisa Bapak Ibu masukkan alternatif tambahan pilihan jawaban. Tapi kalau misalnya sama, tapi misalnya hanya untuk beda huruf kapitalnya, nah ini akan keluar tidak perlu menambahkan alternatif kepekaan huruf. Nah, ini bedanya dengan beberapa aplikasi tes yang lain. Kalau ini tidak usah menambahkan, akan nanti otomatis akan terekam. Nah, ini kemudian ini berarti ini tidak jadi kita pakai, kita simpan. Nah, kemudian untuk survei, nah ini survei ini jejak pendapat, ya, jejak pendapat yang akan dinilai apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, misalnya seperti itu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, kemudian ini dipilih menyenangkan. Kemudian kita copy biar nanti tidak terlalu banyak ngetik. Menyenangkan. Oh, yang pertama ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kemudian yang ini menyenangkan. Yang ini cukup menyenangkan. Yang keempat tidak menyenangkan misalnya. Oke. Nah, nanti akan kita coba bagaimana hasilnya ya. Kemudian ini kita simpan. Nah, untuk yang ini tadi survei sudah, sekarang yang essay. Yang essay ini pertanyaan terbuka tidak dinilai. Mereka ditandai sebagai benar dalam laporan Anda. Berarti kalau yang essay ini jawabannya ya tidak dinilai. Nah, jadi ini apa ya istilahnya, hanya untuk menyampaikan pendapat begitu aja. Oke. Nah, ini tidak usah kita pakai. Kemudian kalau sudah, kita kembali. Nah, jadi kuis ini kan sudah disimpan. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu mau membagikan kuis ini, bisa diklik bagikan. Maaf sebentar. Nah, Bapak Ibu dari kuis ini mau Bapak Ibu tampilkan, mau dimainkan, ya, mau dimainkan. Tadi kita edit, ya, mau dimainkan, kita coba terbitkan. Coba kita terbitkan. Nah, ini linknya disalin, Nah, mau kita kirimkan kemana silahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu mau mencoba ke mode siswa. Ini maaf. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu mau memulainya, pilih guru pimpin sesi, kita mulai kuis langsung. Kita pilih yang klasik. Nah, di sini kita pilih klasik. Nah, kita pilih klasik, kemudian kita lanjutkan. Jadi sebelum kuis ini dibuka Bapak Ibu, oleh Bapak Ibu, maka siswa akan belum bisa mengerjakan. Nah, ini bisa dibagikan berupa link, bisa dibagikan di classroom, ya. Nah, kemudian nanti kalau ada sudah peserta yang bergabung, langsung kita pilih mulai. Kalau Bapak Ibu belum mengklik mulai, siswa tidak akan bisa mengerjakan. Nah, nanti linknya ini bisa dibagikan, kemudian dipilih mulai, supaya siswa itu bisa mengerjakan. Karena ini belum ada ya, jadi belum bisa. Oke, terus bagaimana tampilannya kalau dalam bentuk siswa? Nah, kita pilih ke mode siswa. Nah, Nah, di sini kita bisa, misalnya contohnya ini yang sudah saya kerjakan kemarin, ini contohnya.
Nah, sebentar. Sebelum ini kita kesini dulu. Ini kita bisa masukkan kodenya kode yang mana yang tadi? Yang tadi sudah kita buat. Nah, sebentar. Ini ya kode ini 469342. Kita masukkan 469342. Kita masukkan. Nah, kemudian kita pilih mulai. Nah, di sini guru harus, nah ini sudah saya masuk, guru harus memilih mulai supaya siswa ini bisa mengerjakan. Kalau guru belum mengklik mulai, siswa belum bisa mengerjakan. Kita pilih mulai. Nah, di sini kan akhirnya ini sudah bisa mulai mengerjakan. Nah, Quiz itu ada musiknya. Nah, ini misalnya kita jawab osteoporosis. Nah, langsung aja. Nah, ini enaknya Quiz ini langsung muncul. Nah, ada iklannya juga. Nah, peringkat 1, nomor 2 menyenangkan. Kita pilih jawab menyenangkan. Oke, serahkan. Ini tadi misalnya jawabannya salah, kita buat lordosis misalnya, langsung nilainya habis. Nah, tapi kita masih terdapat poin. Ini misalnya tulang hasta, tulang lengan atas, tulang pengumpil. Nah, kita masukkan jawabannya. Nah, langsung nilainya bertambah lagi. Nah, ini kalau banyak pesertanya, ini akan peringkatnya akan nampak. Ini kan bisa kita perbaiki lagi. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini banyak pesertanya akan nampak banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau Bapak Ibu itu mau melihat hasilnya? Kita ke Quizku mau melihat hasilnya di hasil ini. Nah, ini kemarin saya sudah memberikan ya, ini tema satu pembelajaran ini, tematika satu pembelajaran 6. Nah, ini kan sudah ada hasilnya. Bapak Ibu bisa mengunduh hasilnya ini dari unduhan. Kita pilih unduh. Nah, kita tunggu. Nah, kalau tidak diunduh secara otomatis, klik di sini. Nah, kemudian kita lihat unduhannya. Mana tadi? Oh, ini filenya. Nah, di sini Bapak Ibu langsung dapat melihat hasilnya. Nah, dari soal nomor 1 ini yang menjawab betul 6 anak, yang salah itu 3. Yang tidak menjawab 3 anak, yang salah 0. Nah, ini langsung ada jawabannya. Nah, ini siswa yang paling banyak menjawab, yang paling peringkat yang paling tinggi adalah Dimas ini. Nah, langsung muncul seperti ini. Oke. Nah, ini adalah sedikit tutorial mengenai Quiz. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya channel ini bisa lebih besar lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.